wabah pernah menimpa kaum muslimin pada tahun 17 Hijriah di kawasan Amwas, Palestina, atau sekarang Israel. Saat itu puluhan ribu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah diserang ta'un, wabah yang mematikan. Umar bin Khattab yang memantau dari Madinah telah memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk meninggalkan dataran rendah menuju dataran tinggi untuk meminimalisir penularan wabah itu. Lalu Abu Ubaidah mengikuti saran dan perintah Umar bin Khattab itu. Hanya saja Abu Ubaidah tidak melakukan isolasi diri. Justru ketika wabah datang, mereka berjamaah, berkumpul di situ, sehidup semati di situ. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Abu Ubaidah sebagai komandan, sebagai pimpinan di situ juga terkena wabah itu. Dan ketika beliau terkena, maka beliau khutbah. Isi khutbahnya adalah, Ayuhan nas, inna hadzal waj'a rahmatun bikum wa da'watu nabiyikum wa mautus salihina qablakum. Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini rahmat dari Allah untuk kalian. Wabah ini adalah doa Nabi kalian, dan meninggal dengan wabah ini adalah cara meninggalnya orang-orang soleh sebelum kamu. Abu Ubaidah memerintah untuk bersabar di situ, tidak keluar dari kawasan itu untuk mencegah penularan, dan bertahan di situ, berkumpul di situ. Dan sebelum kemudian Abu Ubaidah menyelesaikan khutbahnya, dia berdoa agar dia mendapatkan bagian kesyahidan dari wabah ini, dan beliau pun wafat dalam khutbah itu. Kemudian kepemimpinan beralih kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun dalam khutbahnya sama seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, mengajak bersabar, pasrah kepada Allah, tawakal bahwa wabah ini adalah rahmat, dan bahwa wabah ini adalah doa Rasulullah, dan wabah ini adalah cara wafatnya orang-orang soleh sebelumnya. Dan akhirnya dalam khutbahnya itu pun juga Mu'adz bin Jabal meminta agar semua keluarganya punya bagian kesyahidan dari wabah ini. Mu'adz bin Jabal wafat, lalu kepemimpinan diserahkan kepada Amr bin As. Amr bin As khutbah, tapi khutbahnya beda. Ketika melihat orang-orang bergelimpangan menjemput kesyahidannya, Amr bin As tidaklah kemudian berkhutbah seperti yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal. Dalam khutbahnya, Amr bin As mengatakan, Ayuhan nas, inna hadzal waj'a idza waqa'a ishti'alan nar fatahassalu minhu fil jibal. Kurang lebih begitu. Justru Abu Ubaidah memerintahkan kepada jamaah agar melakukan isolasi diri ke gunung-gunung. Nah, atas idenya ini, meskipun pada mulanya ide ini banyak juga yang menentang, tidak ada ceritanya kita ini dalam wabah kemudian harus mengisolasi diri, berpencar-pencar, berpisah-pisah. Banyak, bahkan sahabat senior pun juga mengkritik, bahkan tidak setuju kepada Amr bin As, tetapi Amr bin As tidak menjawab apa-apa. Dia bergerak mengisolasi diri, dan orang-orang pun juga mengisolasi diri mencari tempat masing-masing, sehingga dari situ orang yang belum terpapar virus bisa selamat, yang sudah terpapar virus tidak menyerahkan kepada yang lain. Dan berkat idenya itu, maka kemudian meskipun memang saat itu sudah banyak berjatuhan korban, Al-Waqidi meriwayatkan sampai 25.000 yang sudah wafat di situ, dan juga dia mengatakan bahkan 30.000 yang wafat di situ. Tetapi paling tidak setengah dari pasukan muslimin itu selamat dari idenya Amr bin As, atau yang sekarang disebut dengan
social distancing. Isolasi diri atau disebut social distancing merupakan cara tuntunan dari Rasulullah SAW untuk melawan wabah. Rasul pernah bersabda, "Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala tanfiru minhu." Apabila kamu mendengar wabah terjadi di suatu kawasan, maka kamu jangan masuk ke situ. Dan apabila terjadi wabah tersebut di tempat di mana kamu berada di situ, maka jangan lari dari situ. Dari sini, seperti dalam kisah tadi, ada dua sahabat berbeda pandangannya. Pertama adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, yang kedua adalah Amr bin As. Tetapi ternyata Umar bin Khattab membenarkan tindakan Amr bin As yang menetapkan isolasi diri itu. Meskipun tentu akan ada tempat-tempat keramaian yang menjadi sepi, majelis-majelis pengajian jadi sepi, bahkan mohon maaf masjid pun juga akan menjadi sepi, tetapi jangan khawatir kita kemudian kehilangan sunnah. Justru dengan mengisolasi diri ini, kita pindah dari satu sunnah Nabi ke sunnah Nabi yang lain. Bismillah, semoga kita terhindar semua dan kita diberkahi Allah, dilindungi oleh Allah dari wabah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.